Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Pernahkah suatu ketika Anda memiliki sebuah pertentangan dengan pemikiran Anda? Jika Anda memiliki pertentangan tersebut, berarti Anda adalah seorang pemikir yang jenius. Pertentangan-pertentangan dari sebuah pemikiran dan biasanya akan menghasilkan sebuah kesimpulan baru yang bertentangan dengan kesimpulan yang sudah umum dan biasanya mengandung sebuah premis-premis, di mana kalimat-kalimat yang sudah saya sebutkan barusan biasanya sering disebut dengan paradoks. Apa itu paradoks? Kita akan bahas dan kita akan membedahnya pada episode kali ini. Jangan skip dulu videonya, mari belajar bersama dan kita putar dulu intronya. Apa yang disebut dengan paradoks? Paradoks adalah sebuah kumpulan dari beberapa pernyataan-pernyataan, kumpulan sebuah premis yang mengandung pertentangan dari pernyataan sebelumnya, di mana pada endingnya pertentangan tersebut menimbulkan sebuah kebenaran. Itulah yang disebut dengan paradoks. Lantas apa tujuan paradoks? Tujuan paradoks tidak lain adalah untuk melatih kepekaan insting manusia dan pemikiran manusia menjadi lebih kritis, komprehensif dalam menelaah segala sesuatu yang ada pada alam semesta ini. Kehadiran paradoks tidak terlepas dari beberapa filsuf yang sangat besar dan sangat berpengaruh di dunia. Contohnya adalah Aristoteles, Socrates, dan seterusnya. Dan sampai saat ini pun, di era modern, paradoks masih tetap eksis dan masih terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Apakah paradoks itu ada macamnya? Jawabannya adalah tentu saja iya. Di dunia ini ada beberapa, bahkan banyak sekali paradoks-paradoks yang setiap saat tercipta dari sebuah pertentangan pernyataan umum, di mana yang paling relevan ataupun yang paling banyak dibicarakan oleh umat dunia adalah paradoks yang disebut dengan grandfather paradox. Apa yang disebut dengan grandfather paradox? Kalau dari segi bahasa, maka grandfather paradox adalah kakek paradoks. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah jika ada seseorang, katakanlah seseorang tersebut laki-laki atau perempuan, kemudian dia bisa kembali ke masa lalu. Dalam hal ini adalah masa lalu kakek dan neneknya ketika masih muda. Lantas anak tersebut membunuh salah satu dari kakek atau neneknya. Maka secara tidak langsung anak tersebut tidak mungkin ada. Mengapa demikian? Karena jika anak tersebut membunuh kakek atau neneknya sendiri di masa lalu, maka dengan tidak langsung atau secara tidak langsung dia sudah membunuh ayah dan ibunya. Karena jika kakek dan neneknya sudah dibunuh, maka orang tua anak tersebut tidak akan pernah lahir ke dunia, dan anak yang membunuh kakek tersebut juga tidak akan pernah ada di dunia. Apa yang menjadi paradoks dari sebuah pertentangan ini? Paradoksnya adalah siapakah anak yang membunuh kakek dan nenek tersebut di masa lalu? Ada beberapa ilmuwan yang mengatakan bahwa paradoks tersebut ada hubungannya dengan parallel universe atau multiverse, di mana seseorang bisa saja bersinggungan dengan dunia paralelnya. Karena memang dunia paralel itu tercipta setiap saat dengan pilihan-pilihan dan konsekuensi yang berbeda-beda. Saya pernah membahas video tentang parallel universe tersebut, silakan Anda bisa kunjungi. Itu adalah paradoks yang pertama. Paradoks yang kedua adalah omnipotent paradoks. Ini adalah paradoks yang sangat terkenal, di mana paradoks ini berhubungan dengan Tuhan. Apa maksud dari paradoks ini? Jika Tuhan itu maha kuasa, bisakah Tuhan menciptakan batu yang sangat berat sampai Tuhan tersebut tidak bisa memikulnya atau tidak bisa memindahkannya? Pertentangan tersebut tentunya sangat kontroversi. Jika memang Tuhan maha kuasa, maka Tuhan seharusnya bisa menciptakan batu yang tidak bisa Tuhan pikul. Tetapi pertentangan berikutnya,
Jika Tuhan bisa menciptakan batu yang mana batu tersebut sangat berat sampai Tuhan tidak bisa memindahkan atau memikulnya, berarti Tuhan tidak maha kuasa dalam hal ini. Itulah paradoksnya. Yang ironis adalah yang menemukan paradoks ini adalah salah satu filsuf dan ilmuwan muslim. Ada yang mengatakan Ibnu Sina, Averroes atau Ibnu Rus yang menemukan omnipotent paradoks atau paradoks yang disebut dengan berhubungan dengan Tuhan. Para peneliti menyebutkan bahwa paradoks ini tidak bisa dibenarkan karena memang Tuhan tidak pernah bisa kita logikakan. Tuhan tidak pernah bisa dijangkau dengan akal manusia karena Tuhan di luar dari itu. Sama halnya dengan di manakah arah utara setelah kutub utara? Tentunya tidak ada. Di manakah arah selatan setelah kutub selatan? Tentunya tidak ada. Seperti itulah kalau kita menjangkau hal-hal yang berbau atau berhubungan dengan Tuhan. Paradoks berikutnya adalah unstoppable paradox atau paradoks yang tidak bisa diberhentikan. Apa yang dimaksud dengan paradoks ini? Unstoppable paradox atau paradoks yang tidak bisa dihentikan adalah, misal, di dunia ini ada sebuah benda yang tidak bisa dihentikan. Benda tersebut bergerak, di mana benda tersebut sangat cepat dan tidak bisa dihentikan dengan apapun itu. Suatu saat, benda itu bertemu dengan benda yang tidak bisa digerakkan sama sekali. Lantas, ketika benda yang tidak bisa diberhentikan sama sekali oleh apapun bertemu dengan benda yang tidak bisa bergerak sama sekali, statis, bertemu dan bertabrakan, apa yang akan terjadi? Kalau benda yang tidak bisa diberhentikan ini berhenti ketika menyentuh benda yang tidak bisa digerakkan, maka paradoks ini hilang, bertentangan. Sebaliknya, jika benda yang tidak bisa digerakkan oleh apapun ini ternyata bisa bergerak dengan benda yang tidak bisa diberhentikan itu, maka paradoks ini juga hilang. Yang membingungkan adalah apakah kedua benda tersebut akan berpindah gaya atau akan mempengaruhi satu sama lain, atau mungkin ada gaya yang lain yang dihasilkan oleh kedua benda tersebut. Pastinya ini bingung. Itulah paradoks. Paradoks berikutnya adalah Pinocchio paradoks. Apa yang disebut dengan Pinocchio paradoks? Tentunya Anda sudah mengetahui di mana Pinocchio itu adalah sebuah boneka kayu yang diciptakan oleh seorang tukang kayu menurut dongeng. Kemudian dengan kekuatan ajaib, tiba-tiba saja Pinocchio hidup layaknya anak laki-laki pada umumnya, bisa berinteraksi dengan manusia. Tetapi ada cerita bahwa Pinocchio itu kalau berbohong maka hidungnya akan panjang-panjang dan terus memanjang. Tapi kalau dia jujur maka hidungnya akan kembali seperti sedia kala. Apa yang dimaksud dengan paradoks Pinocchio? Paradoks Pinocchio adalah jika Pinocchio berkata, saat ini hidung saya akan panjang. Hidung saya saat ini akan panjang. Tapi kenyataannya tidak. Maka berarti Pinocchio berkata salah. Dalam hal ini adalah Pinocchio berbohong. Karena memang saat ini hidungnya tidak panjang. Lalu kemudian Pinocchio paradoksnya adalah ketika dia berbohong maka otomatis hidungnya panjang. Berarti kan ini paradoks. Itulah yang disebut dengan paradoks Pinocchio. Karena pada waktu yang bersamaan Pinocchio berkata benar. Hidungnya panjang, kemudian ketika dia berbohong otomatis hidungnya panjang. Itulah yang disebut dengan paradoks Pinocchio. Kalau Anda bingung, silahkan pikir dalam-dalam tentang paradoks ini. Paradoks yang berikutnya adalah seks paradoks. Ini lebih membingungkan lagi, tetapi mirip-mirip dengan paradoks yang di awal tadi, atau grandfather paradox. Apa yang disebut dengan seks paradoks? Seks paradoks adalah jika seandainya Anda bisa pergi ke masa lalu, bisa kembali ke masa lalu, katakanlah Anda pergi ke masa lalu ibu Anda. Ketika ibu Anda tentunya masih gadis, masih cantik. Lalu Anda menikahi ibu Anda dan kemudian memiliki anak. Pertanyaannya, siapakah yang menjadi anak itu? Atau mungkinkah Anda menjadi ayah dari diri Anda sendiri? Nah, paradoks ini
pernah dimunculkan di salah satu film fiksi ilmiah yang berjudul Back to the Future. Kalau tidak salah di bagian yang kedua. Karena film Back to the Future itu ada 3 bagian, 1, 2, dan 3. Itulah yang dimaksud dengan beberapa paradoks. Tujuan paradoks adalah tidak lain membuka gerbang cakrawala pemikiran manusia menjadi lebih komprehensif, lebih realistis, dan pastinya lebih kritis terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena memang anomali-anomali atau pertentangan-pertentangan apapun di dunia sampai saat ini masih ada. Di kehidupan sehari-hari kita masih selalu menemui blunder-blunder yang tidak jarang membuat kita bingung apa tujuan dari semua itu. Mungkinkah kita ini adalah paradoks dari dunia yang telah kita lalui, atau mungkin dunia yang telah kita lalui adalah paradoks di dunia saat ini? Atau mungkin ada kehidupan lain, di mana kehidupan lain sedang menunggu bahwa kita adalah paradoksnya. Di mana Charlie Chaplin pernah mengatakan bahwa hidup adalah sebuah lelucon yang baru saja dimulai. Silakan berpikir tentang paradoks. Apakah Anda memiliki paradoks? Kalau Anda bisa memiliki paradoks dan bisa menciptakan paradoks, berarti Anda adalah seorang pemikir sejati yang berhasil memecahkan masalah yang baru menjadi sebuah masalah yang baru. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membuat kita semakin berpikir realistis dan berpikir kritis. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.